Pasca peristiwa tanggal 30 September tahun 1965, pemerintah melakukan pemburuan besar-besaran kepada anggota PKI. Bahkan siapapun yang dianggap simpatisan PKI akan menjadi sasaran perburuan mereka. Salah satu target pemburuan adalah Mbah Suro atau yang memiliki nama asli Mulyono Surodiharjo. Lalu siapakah Mbah Suro, sampai menjadi sosok yang paling dicari oleh TNI? Mbah Suro lahir di Desa Nginggil pada tanggal 17 Maret tahun 1921. Mbah Suro dibesarkan tidak begitu jauh dari tempat tinggal orang-orang Samin di Blora. Ketika muda, Mbah Suro juga ikut revolusi. Mbah Suro adalah anggota pasukan Brigade Yadau dari Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI). Menurut Ramelan, dalam buku Mbah Suro Nginggil, kisah hancurnya petualangan dukun klinik Mbah Suro, 1967, pemuda lulusan sekolah rakyat ini berpangkat sersan di masa revolusi. Komandan brigadenya, Ahmad Wiro Sarjono alias Ahmad Yadau, adalah tokoh militer yang punya peran dalam kudeta Madiun 1948. Semasa kecil Mbah Suro terkenal bandel, pemalas dan sangat bodoh di sekolahnya. Ayahnya bernama Reso Semito, adalah seorang kepala desa pada masa kolonial. Hal itulah yang menjadi alasan Mbah Suro kecil menjadi malas, karena dibesarkan dari keluarga yang berkecukupan. Mengikut jejak ayahnya, Mbah Suro kelak menjadi kepala desa. Menurut Ramelan, Mbah Suro menjabat selama 16 tahun. Ketika masih jadi kepala desa, Mbah Suro sudah merintis diri jadi dukun. Menurut Report Service, Southeast Asia Series 1967, Mbah Suro memulainya sejak 1952. Tetapi baru tahun 1959 dia sepenuhnya mulai mendapat pengakuan sebagai ahli kebatinan, guru juga orang sakti. Kata orang ia terlibat dalam suatu penyerobotan tanah-tanah milik jawatan kehutanan. Karena itu membuatnya harus dibebaskan dari tugas sebagai kepala desa, tulis Ramelan. Setelah lengser pada 1962, dia sepenuhnya dukun dan panggilannya adalah Mbah Suro. Selain kegiatan kliniknya, dia juga dianggap menyebarkan ajaran Jawa Dipa. Sebagai dukun, dia memberi banyak jampi-jampi dan jimat. Jimatnya dipercaya membuat orang-orang jadi kebal senjata tajam juga senjata api. Pasca 1965, Desa Nginggil mendadak ramai. Banyak orang berkunjung, jumlahnya hampir ribuan. Padepokan itu kemudian dianggap membahayakan. Kala itu sedang ramainya pengejaran terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Diperkirakan padepokan Mbah Suro juga didatangi pelarian PKI. Kelompok Mbah Suro, menurut Sugiarso Surojo dalam Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai 1988, berani memproklamasikan kembalinya PKI pada tanggal 3 Maret tahun 1967 dengan menetapkan Suradi, anggota CDB Jawa Timur, sebagai cantriknya dengan dibantu beberapa anggota ex-PKI lainnya, seperti Mulyono, Legi, Suyoto Kobra, dan Suyitno. Di dalam kelompok Mbah Suro, ada juga mantan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Beberapa pucuk senjata berhasil dibawa mantan-mantan ABRI itu. Dalam kelompok Mbah Suro itu, terdapat beberapa pasukan yang dinamai macam-macam, Banteng Wulung dan Banteng Sarinah. Melihat perkembangan padepokan, Mbah Suro ditunggangi oleh PKI. Panglima Kodam 7 Diponegoro memerintahkan penutupan padepokan itu. Pangdam terpaksa memerintahkan agar penyelesaiannya dilakukan dengan jalan kekerasan, karena segala upaya jalan damai yang ditempuh telah menemui jalan buntu. Dalam misi menyerbu Mbah Suro pada tanggal 5 Maret tahun 1967 itu, pasukan RPKAD dibantu pasukan Angkatan Darat yang lain. Seperti dari Batalion 408, 409 dan 410. Operasi itu dipimpin Mayor Sumardi. Setelah mengamati kekuatan lawan,
Dalam waktu relatif singkat, Faisal memerintahkan anak buahnya melakukan serbuan mendadak, langsung ke sasaran. Serbuan tersebut memporak-porandakan anak buah Mbah Suro. Dalam serbuan itu banyak pengikut Mbah Suro terbunuh. Mbah Suro sendiri ditangkap dan tak ada rimbanya lagi. Mbah Suro ditembak ketika hendak kabur di tepi Bengawan Solo. Dalam operasi militer ini, RPKAD, menurut ramalan, kehilangan 3 prajurit yakni, Sersan 2 Surkarno, Kopral 1 Herdi dan Kopral 1 Darmanto. Sementara Kopral 1 Biman dan prajurit Suwito luka berat. Pasukan RPKAD meninggalkan Nginggil pada pukul 17.45 sore. Dari 80 anggota Banteng Wulung yang terbunuh, hanya 4 orang saja yang betul-betul asli desa Nginggil. Saat ini, di dekat bekas padepokan Mbah Suro, telah berdiri sebuah sekolah dasar. Di seberang sekolah dasar adalah tempat tinggal adik perempuan Mbah Suro.